Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai dengan ke-6. Saya akan bacakan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu yang tepat. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat yang telah kita bacakan barusan merupakan tulisan daripada Petrus. Petrus menuliskan kitab 1 Petrus ini pada tahun 65 Masehi. Dan ayat yang telah kita bacakan barusan dituliskan dengan tujuan supaya kita memiliki hidup dan kepribadian yang rendah hati. Dari ayat yang telah kita bacakan barusan, saya mengangkat tema Humble your heart as Jesus Christ was humble, yang artinya rendahkanlah hatimu seperti Tuhan Yesus adalah rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus merupakan tokoh sentral dalam Alkitab yang setiap tanggal 25 ataupun menjelang tahun baru ada istilah yang namanya perayaan Natal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perayaan Natal tersebut tidak lain maknanya adalah menyambut daripada kelahiran Tuhan Yesus ke dunia. Tuhan Yesus lahir ke dunia tidak dalam kemegahan, tidak dalam kemewahan, tetapi ia lahir di palungan, layaknya orang yang tidak berguna. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus mulai dari ia kecil sampai ia kembali ke sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, ia tetap bersifat rendah hati. Bahkan selama ia hidup, ia sering mengimplementasikan bagaimana sifat kerendahan hati yang sebenarnya. Tuhan Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Itu merupakan hal yang bersifat daripada kerendahan hati. Meskipun kita ketahui Tuhan Yesus merupakan Allah yang seharusnya kita puji, kita sembah, kita tinggikan. Tetapi ketika ia datang ke dunia, apa yang terjadi? Ia merendahkan hatinya. Ia membasuh kaki murid-muridnya yang seharusnya sebaliknya. Murid-muridnya yang harus membasuh kaki Tuhan Yesus. Apakah layak seorang raja untuk membasuh kaki prajurit? Dalam hal tersebut, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus telah lebih dahulu rendah hati dan mengajarkan kepada kita bahwa rendah hati itu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Begitu pula firman Tuhan di 1 Petrus pasal 5 ayat 5 sampai ke 6 ini yang telah kita bacakan. Ini sangat menekankan tentang sebuah hal yang bersifat rendah hati. Pada ayat kelima dikatakan, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Jadi ini berbicara tentang konteks umur. Mungkin Bapak, Ibu,
terutama ini adalah saudara-saudari yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki orang tua yang suka memerintah, yang suka menyuruh ataupun suka menegur kita karena ketidakadilan. Nah, percayalah, kalau kita tunduk kepada orang yang lebih tua kepada kita, kalau kita lebih menghormati orang yang lebih tua daripada kita, itu merupakan bagian daripada sifat yang rendah hati, sebagaimana diajarkan di ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 5 ini. Kemudian dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Saya tidak menghakimi Bapak Ibu Saudara-saudari. Terkadang ketika kita memiliki harta yang berlimpah, ketika kita ditempatkan ataupun berada di posisi yang tinggi, kita lupa untuk menghargai orang yang berada di sekeliling kita. Apalagi kalau orang-orang di sekitar kita adalah orang-orang tidak mampu dalam segi ekonomi. Banyak di luar sana kita temukan hal demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih. Orang kalau sudah ditempatkan di jabatan yang tinggi, orang kalau sudah ditempatkan di posisi yang luar biasa dan memiliki harta yang berlimpah, maka apa yang terjadi? Ia kadang lupa untuk menghargai orang yang lebih tua daripadanya. Ia kadang lupa untuk merendahkan hati. Oleh karena itu, seperti ayat yang telah kita bacakan barusan mengajarkan kita untuk rendah hati seorang terhadap yang lain. Janganlah kita membeda-bedakan, baik dia itu adalah seorang yang lebih muda daripada kita, baik dia itu adalah seorang yang lebih sederhana daripada kita, bahkan seorang pengemis atau pemulung pun itu harus kita hormati. Kenapa kita harus bersifat rendah hati? Karena dikatakan Allah menentang orang yang congkak. Kalau kita congkak, kalau kita angkuh terhadap apa yang telah kita miliki saat ini, maka seperti firman Tuhan, Allah menentang hal itu. Tuhan tidak berpihak atas kita. Tetapi kalau kita rendah hati, maka Allah akan mengasihi kita. Kemudian di ayat ke-6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita sering berkata, saya telah bersikap rendah hati, tetapi kenapa Tuhan masih belum mau berpihak kepada saya? Tuhan masih belum mau mengangkat derajat saya. Tuhan masih belum mau memberkati kehidupan saya. Padahal Tuhan berkata, Tuhan akan mengasihi orang yang rendah hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlu kita ketahui bahwa semua rencana Tuhan itu akan nyata dan indah pada waktunya. Mungkin kita hidup dalam sebuah pergumulan, hidup dalam doa yang sangat luar biasa kepada Tuhan, tetapi jawaban Tuhan hanyalah 3 atas setiap doa kita itu. Ia, tidak, dan tunggu. Jawabannya tidak lebih daripada itu. Jawabannya adalah ia, tidak, dan tunggu. Jadi semuanya adalah butuh proses, tidak berdasarkan terhadap apa yang manusia mau, tidak berdasarkan terhadap apa yang kita mau, tetapi berdasarkan apa yang Tuhan mau. Karena yakin dan percaya, otoritas daripada Tuhan jauh lebih luar biasa dan jauh lebih indah bagi kita semua. Oleh karena itu, Bapak, Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kesimpulan dari ayat ini, marilah kita rendah hati seorang terhadap yang lain tanpa membeda-bedakan. Karena Tuhan Yesus sendiri telah menempatkan dirinya sebagai Allah yang sangat rendah hati. Sampai di situ penyampaian firman Tuhan.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati.